Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kelas 11 IPS untuk mata pelajaran sejarah peminatan. Dalam rangka kita mensiasati pembelajaran pada masa COVID-19 ini, kita belajar melalui virtual karena pertemuan langsung secara tatap muka tidak bisa dilakukan, tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Maka anak-anakku semuanya coba ketemu dalam pelajaran sejarah peminatan melalui Zoom. Sudah anak-anakku kelas 11 IPS semuanya. Kalian baru ketemu saya pada pertemuan kali ini ataupun kelas 11 ini, karena pada kelas 10 kalian tidak ketemu dengan saya yang sebelumnya diambil oleh guru yang lain. Nah, anak-anak, kalian dulu sudah belajar tentang banyak hal berkaitan dengan sejarah Indonesia maupun dunia, dan sejarah peminatan di kelas 11 ini kita akan bicara tentang perkembangan kerajaan-kerajaan yang bercorak maritim baik pada masa Hindu-Buddha maupun juga Islam. Nah, pada pertemuan pertama Bapak akan memberikan ilustrasi pemantik untuk belajar kalian tentang negara-negara atau kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha dan disebut sebagai kerajaan maritim yang ada di Nusantara ini. Untuk mata pelajaran sejarah peminatan ini di kelas 11, kalian harus memiliki nilai minimal 73. Ini akan kalian capai pada semester 1 di kelas 11 itu. Dan nantinya kalian akan bisa secara maksimal harapannya tidak hanya belajar melalui saya, tetapi kalian juga bisa belajar melalui sumber-sumber lain yang relevan yang bisa kalian dapatkan. Oke, kalau mulai saja. Menanti pacar jawabku, sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa. Kerajaan-kerajaan besar Indonesia pada masa kekuasaan Indonesia yang bercorak maritim. Jadi kalian sering dengar kata-kata ini, kata-kata itu juga kemudian maritim. Kalian juga sering dengar baik melalui media massa juga pembicaraan lain yang tentunya kalian punya persepsi masing-masing. Bahwa Nusantara ini membentang dari Sabang-Sabang Merauke yang sangat luas dan juga beberapa wilayah terpisah oleh perairan. Siapa yang pernah ke Sumatera? Siapa yang pernah ke Kalimantan? Siapa yang pernah ke Sulawesi? Siapa yang pernah ke Bali? Siapa yang pernah ke Madura? Atau yang dekat aja deh, siapa yang pernah ke Nusantara? Belum ada. Waduh, kalian nyebrangnya baru sampai ke Jawa Barat ya, pakai rakit ya, nyebrang. Nah, ada beberapa hal yang mau kita bicarakan pada pembahasan tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak maritim pada masa perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nanti kita akan lihat adanya perkembangan negara-negara tradisional juga di Indonesia. Kemudian perkembangan negara tradisional Islam di Indonesia juga nanti akan kita bahas di semester ini. Tapi nanti kita fokus di sini tentang perkembangan negara tradisional pada masa Hindu-Buddha.
bagaimana pengaruh masuknya agama Hindu-Buddha bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Ini akan jadi fokus pada pembicaraan kita pada semester ini tentang negara-negara maritim pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Jadi melalui ini kalian diharapkan terbentuk adanya suatu karakter terbangun dalam pikiran kalian, pola pikir kalian tentang suatu karakter pemahaman terhadap bangsa ini. Bahwa bangsa Indonesia tumbuh melalui perjalanan sejarah yang panjang, sejak zaman negara-negara tradisional sampai sekarang, yang selanjutnya kita mampu melakukan kebesaran dan mempertahankan persatuan. Ini hal yang penting. Kalian perlu tahu bahwa Indonesia adalah punya sejarah. Kita punya sejarah. Indonesia punya sejarah. Dan perlu kalian pahami bahwa keadaan sekarang, suasana sekarang, perkembangan negara kita sekarang tidak lepas dari perkembangan pada masa-masa lampau yang ada di Nusantara ini. Bahwa kita punya sejarah panjang dan itu kita mesti bangga terhadap keberadaan bangsa ini. Bangsa ini terbentuk dari pola-pola budaya yang dikembangkan, dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, panjang tarikannya sampai ke masa-masa modern. Tugas kalian untuk melanjutkan kebesaran dan mempertahankan persatuan bangsa. Itu yang mestinya kalian pedomani, kalian pikirkan, kalian coba untuk wujudkan cita-cita para fasilitator kita pada masa saya. Oke, yang kita bahas di sini proses masuknya itu juga sedikit mungkin bisa juga dikatakan proses masuknya itu juga di antara bangsa Indonesia pada masa kembali di awal itu ada dalam antara. Kemudian kalian bisa melihat adanya perasaan kita ini di kelas 10 kalian sudah bahas tentang diskus baca Hindu pertama di Nusantara. Kemudian ada perasaan Taruman Nusantara. Kalau kita itu ada Kalimantan, Taruman Nusantara dari Jawa Barat. Kemudian kerajaan Sriwijaya ini yang di Sumatera. Kemudian kerajaan Mataram kuno yang ada di Jawa Tengah. Kemudian ada kerajaan yang lain yang ada di wilayah yang kerajaan Singasari di Jawa Timur, kerajaan Majapahit di Jawa Timur, kerajaan Sunda yang jadi kerajaan-kerajaan ini pernah hidup berkembang di Nusantara dan bekas-bekasnya itu sampai sekarang itu sudah masih bisa dijumpai di tempat-tempat di mana kerajaan itu hidup. Oke. Kemudian dalam kaitan kita bicara tentang perkembangan kerajaan-kerajaan maritim di Nusantara pada masa itu juga, kalian akan saya ajak untuk melihat ada sistem pemerintahan, sistem sosial, ekonomi dan kebudayaan serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa itu. Jadi yang namanya sejarah itu secara umum ada masa lampau, masa sekarang, masa kini, dan masa yang akan datang. Ketika kurun waktu atau pola-pola waktu yang dikembangkan, masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang ini saling keterkaitan. Masa lalu adalah modal buat masa sekarang. Masa sekarang adalah modal buat masa yang akan datang. Apa pelajaran yang mungkin bisa diambil dari ini? Bahwa sebenarnya kita tahu calon masa lalu kita, karena hari ini pun adalah calon masa lalu kita pada esok hari. Jika hari ini adalah hari Selasa, maka pada saat hari Rabu atau Kamis, Selasa sudah menjadi masa lalu. Hikmah yang bisa kita ambil bahwa
kita harus lakukan yang terbaik buat calon masyarakat. Kemudian yang lain, komoditi dasar yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian, nantikan hasil analisis tentang kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia pada masa kegiatan pemerintah, sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta pengaruhnya dan kehidupan masyarakat pada masa ini dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Jadi nanti tidak hanya kalian belajar dari Bapak, tetapi kalian nanti akan beri beberapa tugas untuk belajar mandiri agar kalian mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam, in-depth terhadap satu materi tentang kerajaan-kerajaan maritim pada masa ini juga. Kalian bisa belajar tentang bagaimana suatu kerajaan bisa mempertahankan diri, bagaimana suatu kerajaan bisa mengembangkan diri. Kenapa kita dengar dengan Sriwijaya? Kenapa dulu Singasari, Majapahit itu populer? Sebenarnya ada apa dengan mereka? Dan ada kekhasan apa dengan kerajaan-kerajaan? Hingga pada masa modern kerajaan-kerajaan itu menjadi satu hal yang penting yang nanti itu berkembang di masyarakat. Oke, saya kasih gambaran secara umum. Bahwa pengaruh Hindu, Buddha, dan juga budaya-budaya yang lain dari luar itu sangat berkaitan dengan adanya long distance trade, perdagangan jarak jauh. Kalau kalian mungkin long distance relationship, ini buat kalian anak-anak remaja barangkali. Nah, kaitan dengan perkembangan agama dan budaya Hindu juga di Nusantara. Pengaruh long distance trade, perdagangan jarak jauh, itu sangat erat kaitannya. Ada dua jalur besar dalam perdagangan di dunia pada masa lampau. Ini yang cetak biru ini adalah jalur laut dari Cina, kemudian masuk ke Laut Cina Selatan, Selat Malaka, Lautan Hindia, terus ke arah barat masuk Laut Merah, Laut Merah, kemudian nanti Laut Tengah. Dan komoditi-komoditi yang dibawa, saya juga pernah bahas di rempah-rempah, itu tentang rempah-rempah. Nanti para pedagang-pedagang Eropa dari Cina dan Indonesia, mereka datang ke sini. Nah, disinilah sebagai tempat untuk bertemunya para pedagang-pedagang Barat dengan pedagang-pedagang. Ini jalur. Nah, siapa perantaranya? Ini adalah para pedagang-pedagang India yang sekarang ini sudah mengambil komoditi ini di daerah pelabuhan-pelabuhan di Selat Malaka. Yang kemudian mereka bawa di tembus Laut Merah. Kemudian para pedagang Arab membawanya sampai ke Laut Tengah, Mediterania. Kemudian para pedagang-pedagang Eropa mengambil komoditi itu, para pedagang Arab dan para pedagang Eropa. Inilah yang akan mengembangkan, menjual, menyebarkan dan sebagainya ke Eropa. Sehingga orang-orang Eropa mengenal adanya produk dari timur, dari long distance trading. Kemudian ada jalur darat. Ini para komoditinya beda dengan komoditi yang dijual melalui jalur laut. Ini berupa kain, batu baru. Ini dari arah Cina dan ke barat, tapi melalui arah barat. Yang sangat populer ini adalah kain sutra. Maka jalur ini sering disebut dengan jalur sutra. Ini secara umum, gambaran secara umum ya. Jadi kontak dagang ini tidak hanya berhenti pada pembicaraan masalah komoditi. Para pedagang India akan ke arah timur, kemudian pergi di sini, mereka kontak dagang di sini, tapi mereka untuk kembali ke arah barat, mereka menunggu bertiupnya angin ke arah laut. Sehingga mereka harus menunggu di sini.
mereka settlement di sini dan mereka melakukan kontak budaya, kontak agama dengan masyarakat asli di sana. Nah, dalam kontak budaya inilah mereka yang kemudian akan adanya proses take and give, ada memberi dan menerima budaya berbeda perlu dikasih. Nah, inilah proses inilah para pedagang-pedagang India yang sampai ke sini, mereka tinggal di sini, itu terjadilah kontak budaya. Sehingga masyarakat lokal mengenal budaya-budaya dari luar, mengenal budaya dari India, dan lama-kelamaan berkembang. Nah, pembicaraan tentang ini nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Oke, mungkin pemantik untuk kalian belajar cukup sampai sini, dan coba kalian pelajari dan buat catatan di buku kalian tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak maritim pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan Indonesia di Nusantara. Minimal 4 kerajaan. Ya. Kalian cari kerajaan apa saja, dan kalian pelajari kerajaan-kerajaan ini yang memiliki kekhasan dalam bidang maritim. Nah, pada pertemuan-pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Kalian catat buku kalian masing-masing. Nanti Bapak akan minta laporan dari kalian sebagai bahan portfolio kalian untuk kalian selama belajar. Jadi, hasil kalian dalam pencarian sumber sejarah berdasarkan data dan masih tidak akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Oke, gitu anak-anak semuanya. Tetaplah berbahagia, tetaplah menjadi anak-anak yang baik. Sukseslah semudah mungkin, dan tetaplah giat belajar di masa pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.